Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar kakak semua selalu ada dalam lindungan Allah ya. Amin ya robbal alamin. Baik kakak, sebelum kita memulai pembelajaran tematik pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa dulu ya kak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik kakak soleh dan solehah, pembelajaran tematik pada hari ini yaitu tentang tema pengalamanku, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sekarang kita sama-sama buka buku paketnya ya kak. Kita buka pembelajaran 5, ayo membaca halaman 157, 158. Kita sama-sama buka ya kak. Nah, pada pembelajaran ini kita akan sama-sama membaca cerita tentang kakek Laras. Sudah 2 hari Laras berlibur di rumah kakek. Laras selalu diajak kakek kemana-mana. Laras diajak ke sawah. Banyak pengalaman yang dialami Laras di desa. Kakek Laras bernama Hanif. Kakek Hanif adalah seorang pemuka masyarakat. Nasihat kakek Hanif selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Pagi ini kakek mengajak Laras mengikuti rapat di balai desa. Kakek mengajak masyarakat untuk bermusyawarah membicarakan kebersihan lingkungan. Kata kakek, pantai Wakatobi harus bersih. Bila bersih, maka banyak wisatawan datang ke Wakatobi. Kakek mengajak warga membersihkan kampung dan pantai. Nah, sekarang kita sama-sama kerjakan. Beri tanda centang untuk jawaban yang tepat. Nah, yang pertama, dalam bermusyawarah semua orang memiliki kedudukan yang pilihannya adalah sama ataukah berbeda. Nah, jawabannya kira-kira apa ya? Betul, jawabannya sama. Yang kedua, hasil keputusan musyawarah harus dapat dipertengkarkan atau dipertanggungjawabkan. Maka jawabannya adalah dipertanggungjawabkan. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 3, hasil musyawarah harus mencerminkan kepentingan. Kira-kira kepentingan apa ya? Bersama atau satu golongan? Wah, jawabannya tentu kepentingan bersama. Selanjutnya yang keempat, agar dapat mencapai kesepakatan, musyawarah dilaksanakan dengan rasa saling curiga atau semangat kekeluargaan. Jawabannya tentu dengan semangat kekeluargaan. Untuk materi selanjutnya masih di halaman 158 ya kak, yang ayo mendengarkan.
Kita sama-sama simak bacaannya ya Kak, yang ada di halaman 158-159. Setelah berlibur 1 minggu di rumah kakek, akhirnya Laras pulang ke rumah. Laras harus masuk sekolah. Ayah, ibu, dan Laras bersiap-siap untuk pulang. Mereka memuat barang-barang ke dalam mobil. Keluarga Laras selalu bekerja sama. Ayah meminta tolong kepada ibu untuk meletakkan tas di bangku belakang. Ayah berbicara dengan bahasa yang santun. Senang sekali mendengar keluarga Laras berbicara dengan bahasa yang santun. Nah, sekarang coba dengarkan teks percakapan keluarga Laras di halaman 159. Kata ayah, "Ibu, jangan lupa tolong letakkan tas berisi makanan di dekat bangku belakang." Kemudian ibu menjawab, "Baik ayah, tentu ibu tidak lupa. Kalau ibu lupa membawa makanan, kita bisa kelaparan di jalan." Nah, selanjutnya kata Laras, "Kotak obat ini diletakkan di mana ayah?" Kemudian ayah menjawab, "Tolong letakkan di dalam laci itu." Kemudian Laras menjawab kembali, "Baik ayah." Nah, selanjutnya kita sama-sama kerjakan tugas ayo menulis masih di halaman 159 ya Kak. Tulislah kalimat permintaan tolong sesuai dengan cerita percakapan yang telah Ibu bacakan tadi tentang keluarga Laras. Nah, kita simak baik-baik ya. Dan kakak tulis jawabannya di buku paket. Untuk yang pertama, kalimat permintaan tolong ayah kepada ibu adalah, "Ibu, jangan lupa tolong letakkan tas berisi makanan di dekat bangku belakang." Setiap kalimat permintaan tolong selalu menggunakan kata tolong. Nah, untuk selanjutnya, kalimat permintaan tolong ayah kepada Laras adalah, "Tolong letakkan di dalam laci itu." Nah, ini adalah contoh kalimat permintaan tolong ayah kepada Laras. Setiap kalimat permintaan tolong menggunakan kata tolong. Nah, untuk selanjutnya kita memasuki pembelajaran 6 ya Kak. Ayo mendengarkan halaman 163. Nah, kita simak baik-baik ya ceritanya. Saat tersesat di pantai, Laras tidak panik. Laras tidak cepat putus asa. Laras meminta pertolongan kepada nelayan yang lewat. Laras minta ditunjukkan jalan menuju rumah kakek. Nelayan dengan senang hati menolong Laras. Nelayan itu bahkan mengantarkan Laras ke rumah kakek. Laras pun berterima kasih kepada nelayan tersebut. Perbuatan nelayan menolong Laras merupakan perbuatan terpuji. Menolong orang yang kesusahan
sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima mengajarkan kita untuk suka memberi pertolongan kepada orang lain. Sekarang kita sama-sama kerjakan tugas yang ada di halaman 163 ya Kak. Beri tanda centang untuk sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yang pertama, bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua, tidak mau menolong teman yang jatuh. Yang ketiga, membantu korban bencana alam. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Dan yang kelima, bersikap sombong. Nah, ini untuk jawabannya. Nah, jawaban yang pertama, bersikap adil terhadap sesama diberi tanda centang karena sikap tersebut merupakan sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yang kedua, tidak mau menolong teman yang jatuh. Jawabannya adalah silang karena sikap tersebut tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yang ketiga, membantu korban bencana alam. Ini termasuk contoh sila kelima Pancasila. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Ini pun termasuk contoh sila kelima Pancasila. Yang terakhir, bersikap sombong. Ini diberi tanda silang karena bukan termasuk sila kelima Pancasila. Selanjutnya masih di pembelajaran 6. Ayo berlatih halaman 164. Nah, kerjakan soal cerita berikut. Nah, Ibu akan beri satu buah contoh ya untuk yang nomor 1 saja. Nah, di situ ada sebuah soal cerita. Menara pengawas di pantai memiliki tinggi sebagai berikut. Tinggi menara kira-kira 6 meter. Tinggi ruang pengawas kira-kira 300 cm. Berapa meter tinggi keseluruhan menara pengawas pantai? Nah, diketahui tinggi menara yaitu 6 meter. Tinggi ruang pengawas yaitu 300 cm. Yang ditanyakan tinggi keseluruhan menara. Nah, jawab. Tinggi menara sudah diketahui yaitu 6 meter. Tinggi ruang pengawas 300 cm. Jika diubah ke dalam meter yaitu menjadi 3 meter. Nah, untuk selanjutnya, tinggi keseluruhan menara. Nah, tinggi menara tambah tinggi ruang pengawas. Tinggi menara yaitu 6 meter tambah tinggi ruang pengawas yaitu 3 meter. 6 meter tambah 3 meter yaitu 9 meter. Jadi tinggi keseluruhan menara adalah 9 meter. Nah, berikut adalah contoh yang nomor 1 ya Kak. Nah, sekarang tugas yang pertama, kerjakan ayo berlatih halaman 164 yang nomor 2, 3, dan 4. Ini dikumpulkan hari ini ya. Seperti biasa, dilaporkan Japri via WhatsApp ya Kak. Nah, untuk tugas yang kedua, Kakak mengerjakan tugas evaluasi 4 halaman 167 sampai 168 ya Kak. Kecuali untuk mata pelajaran PJOK tidak diisi ya Kak. Baik Kakak,
Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan khilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.